Siap. Siap teman-teman semua? Siap. Masih semangat? Masih. Ya, di sini sebelum memulai presentasi saya bisa berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar desain. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Wahyu Kartika Dewi, biasa dipanggil Kartika atau Tika. Saya lahir di Pati pada tanggal 18 Mei 1999. Saya adalah pengampu produktif multimedia atau desain komunikasi visual. Selain itu, saya juga seorang digital ilustrator yang freelance. Ini ada email saya, ada Instagram saya dan email saya. Jika yang mau nanya-nanya. Yang pertama-tama saya presensi dulu. Yang pertama ada Pak Bayu, Ya, hadir. Pak Arya, Hadir, Bu. ada Pak David. Hadir, Bu. Ya, sepertinya semuanya sudah lengkap ya teman-teman. Nah, yang pertama ada safety induction. Karena ini masih corona, dimohon untuk menggunakan masker ya. Saya izin untuk membuka masker agar suaranya terdengar jelas. Lalu yang kedua, gunakan hand sanitizer dan jaga jarak secukupnya. Oh iya, ruangannya sudah nyaman. Nyaman sekali. Pencahayaannya yang pertama adalah persepsi. Teman-teman, ada yang sudah tahu belum sih desain komunikasi visual itu apa? Ya, silakan Pak Dila Bayu. Mungkin desain grafis, Bu. Ya, bagus. Ada lagi Pak David? Video, Bu. Ya, video juga termasuk desain grafis dan desain komunikasi visual. Bagus ya teman-teman. Lalu apa aja sih prinsip-prinsip dasar yang digunakan? Ada yang udah tahu belum kira-kira di sini? Nanti kita bahas ya teman-teman. Di sini saya menerangkan tentang prinsip-prinsip dasar desain dengan kode unit sekian, dengan judul unit mengaplikasikan prinsip dasar desain dengan elemen kompetensi menjelaskan pengetahuan dasar seni rupa dan KUK prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pengolahan elemen desain atau seni rupa dikaitkan sesuai dengan kebutuhan desain. Apa sih tujuan pembelajaran ini? Yang pertama, peserta mampu memahami prinsip-prinsip dasar desain pada karya desain grafis dengan baik. Lalu yang kedua, peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar desain pada karya desain grafis dengan tepat. Untuk manfaat pembelajarannya sendiri, peserta mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar desain pada karya desain grafis dengan baik. Lalu peserta mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar desain grafis pada karya desain. Apa itu desain komunikasi visual? Desain komunikasi visual ini biasa dikenal dan disingkat dengan DKV ya, teman-teman. DKV ini sendiri itu adalah proses penggambaran dan pengungkapan ide. Selain itu, desain komunikasi visual itu bisa diartikan seperti kita menyampaikan informasi
tapi melalui visual atau gambar agar lebih mudah dipahami. Prinsip-prinsip dasar desain komunikasi visual. Yang pertama adalah proporsi. Proporsi itu meliputi perbandingan skala antara satu elemen dengan elemen-elemen lainnya, sehingga hasil akhirnya tuh tidak aneh ya teman-teman. Nah, seperti ini. Bisa dilihat proporsi ini dan ini. Ini kepalanya besar sekali, jadi tidak enak buat dilihat. Dan yang ini proporsional ya. Ini sangat mempengaruhi karya desain kita nanti selanjutnya. Lalu selanjutnya ada rhythm atau irama, kombinasi dari unsur-unsur yang diulang yang mengalami variasi namun masih tetap sinergis, teman-teman. Irama dalam desain grafis itu merupakan pengulangan atau variasi, entah dengan elemen yang sama ataupun tidak, tapi tetap menjadi satu kesatuan ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dengan enak. Irama itu bisa membuat mata kita itu melihat itu ada itu apa? Melihat itu ada suatu movementnya. Nah, ini ada contoh gambar irama atau rhythm. Di sini terlihat ada kayak gambar siluet ya teman-teman. Tapi ini dari teropong asap. Ini terlihat suatu irama di sini, dan di sini juga dia digambar dengan warna terang dan gelap sehingga membuat irama seperti ini. Lalu selanjutnya ada balance atau keseimbangan. Seimbang berarti tidak berat sebelah. Dalam desain, keseimbangan terjadi ketika objek visual didistribusikan sedemikian rupa sehingga nyaman dipandang secara keseluruhan. Nah, balance atau keseimbangan ini sendiri dibagi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada keseimbangan simetris, keseimbangan radial, dan keseimbangan asimetris. Apa sih bedanya? Ada yang bisa menjawab? Mungkin? Belum ya? Keseimbangan simetris itu yang sama rata antara kanan atau kiri, atas atau bawah. Ini keseimbangan simetris bisa dilihat dari poster Bologna Festival 2012. Lalu ada keseimbangan radial. Keseimbangan radial ini bentuknya melingkar ya teman-teman. Bisa terlihat dari logo ini. Ya. Lalu ada keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris ini berbeda dengan keseimbangan simetris ya. Entah dari pojok atas kanan atau bawah atau sini, pokoknya tidak harus dengan seperti ini. Bisa dirasa keseimbangan asimetris juga bisa dijelaskan dengan suatu objek. Mungkin di sini ada gambar lingkaran tapi kecil dengan warna yang kontras seperti warna merah atau ungu. Lalu di sini ada lingkaran yang besar, namun warnanya itu seperti warna pastel. Itu bisa disebut keseimbangan asimetris juga ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada empasis atau penekanan. Penekanan atau empasis atau POI adalah bagian yang dibuat menonjol untuk menarik perhatian yang melihat. Nah, penekanan ini ada berbagai macam ya sebutannya. Ada POI, ada eye catcher, dan lain-lain. Cuma untuk saya pribadi lebih suka menyebutnya POI atau point of interest. POI ini sendiri bisa dijelaskan dengan berbagai macam elemen-elemen seni, seperti bentuk, kontras, warna, tekstur, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting ya teman-teman. Di sini ada 2 contoh poster yang menggunakan prinsip dasar
POI atau penekanan. Di sini terlihat ada sebuah poster New BMW M3 dengan gambar apa namanya setir ini, lalu ada tangan. Ini dari superhero apa teman-teman, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Secara tidak langsung poster ini ingin mengiklankan bahwa produk keluaran terbarunya secepat superhero Flash dengan menggunakan POI dengan background hitam, agak blur, dan warna tangan Flash ini yang merah menonjolkan itu sekali. Jadi walaupun tidak ada tulisannya di sini, secara tidak langsung kita sudah bisa menangkap arti dari poster tersebut. Lalu yang kedua ada poster ini, Dark Knight Rises. Ini juga menggunakan prinsip dasar POI atau empasis dan penekanan. Sangat kontras sekali ya dengan background yang merah. Lalu ada bulan warna kuning dan siluet Batman ini menggunakan hitam. Lalu selanjutnya ada movement atau pergerakan. Pergerakan dalam desain itu suatu prinsip di mana desain yang dihasilkan itu memiliki alur. Saat kita lihat, walaupun secara tidak langsung teman-teman. Nah, di sini ada saya mengambil poster. Ini memang terlihat, tapi menggunakan tanda panah dan lengkung-lengkungan. Lalu yang kedua, dari poster ini kita bisa melihat, pasti mata kita tertuju ke sini, lalu pelan-pelan turun ke bawah dan melihat judul film tersebut. Ini yang dinamakan movement atau pergerakan. Jadi tanpa ada panah atau tanpa ada elemen desainnya, kita sudah bisa melihat dari sini pelan-pelan turun ke bawah. Itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada unity atau kesatuan. Prinsip unity dalam desain merupakan harmoni antara semua elemen, sehingga menciptakan suatu perasaan yang lengkap dan memiliki makna. Nah, unity ini emang agak ribet ya untuk dicerna teman-teman. Dalam desain itu memiliki harmoni semua elemen sehingga menciptakan suatu perasaan yang lengkap dan ada maknanya sendiri ketika kita melihat suatu karya desain grafis tersebut. Jadi untuk membuat suatu karya desain grafis yang bagus dan baik, secara tidak langsung kita juga harus menggunakan perasaan teman-teman. Jadi nggak hanya ke pacar atau ke istri dan suami kita harus menggunakan perasaan untuk membuat suatu karya. Terus gimana? Ya, belajar sedikit-sedikit Pak. Nah, jadi kita itu sebagai desainer grafis juga harus dituntut peka. Jadi biasanya cowok-cowok yang kurang peka harus lebih belajar peka lagi ya teman-teman. Belajar pelan-pelan dengan wanita untuk peka dan mengerti perasaan masing-masing. Ini adalah contoh dari unity atau kesatuan. Bisa dilihat di sini ada garis yang lurus ini ya, horizontal. Enggak horizontal sih, ini miring gini. Cuma ya diagonal. Terima kasih Pak telah membantu saya. Cuma ini dipadukan dengan garis melengkung seperti ini. Amat sangat tidak enak, berbeda dengan ini. Rasanya menyatu sekali. Ini juga di mana gambar apa namanya ini? Lingkaran, segitiga, persegi dan dipadukan dengan satu gambar abstrak di sini. Tidak enak kita lihatnya. Berbeda juga dengan yang ini lebih menyatu. Nah, itu contohnya kita tuh harus peka. Menggunakan prinsip-prinsip ini kita harus peka untuk membuat suatu karya.
kesimpulannya penerapan prinsip-prinsip dasar desain untuk diaplikasikan ke dalam karya seni dan desain sangat mempengaruhi hasil final dari karya tersebut ya teman-teman. Karena desain grafis itu tidak hanya sekedar karya, karena kita dalam desain komunikasi visual harus bisa menyampaikan informasi secara enak dan harus diterima dengan audiens secara bagus. Jadi jangan sampai kita tuh membuat desain yang audiens itu mah tidak mengerti. Kan kadang ada kayak poster atau iklan, ini maksudnya apa gitu. Abstrak juga harus menggunakan prinsip mungkin tidak semua lebih ya, cuma tetap penting. Ini untuk suatu penyampaian informasi dalam desain komunikasi visual itu harus menerapkan prinsip-prinsip ini agar pesannya bisa sampai dengan baik. Lalu ada aplikasi untuk kuis. Yang pertama mungkin bisa dijawab apa saja prinsip-prinsip dasar desain grafis. Mungkin ada yang mau membantu menjawab? Saya Bu. Ya, Pak Arya. Seingat saya itu ada proporsi, lalu ada irama, lalu ada pergerakan, ada penekanan, lalu kesatuan, dan yang terakhir keseimbangan Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Tadi Pak David sepertinya mau menjawab. Jawabannya sama. Oh iya, jawabannya memang sudah tepat sekali dan bagus ya teman-teman. Berarti menyimak dengan baik ini tadi. Lalu yang kedua, ada apa manfaat penggunaan prinsip dasar desain pada karya desain grafis? Ya silakan Pak Dila Bayu. Untuk bisa menghasilkan karya yang komunikatif. Dalam hal ini pesan yang disampaikan dapat tersampaikan ke audiens dengan baik. Ya betul dan tepat sekali. Teman-teman amat sangat menyimak dengan bagus ya teman-teman. Lalu ada itu soal evaluasi. Ini berupa lembaran soal yang akan saya bagikan ya. Mungkin bisa estafet. Bisa dikerjakan dengan waktu 2 menit ya teman-teman. Wah cepat sekali Pak. Karena tadi nyimak fokus. Mantap kalau gitu. Mungkin yang lainnya belum selesai, bisa diselesaikan dulu karena masih ada sisa waktu ya teman-teman. Jangan mencontek ya Pak Arya. Oh iya Bu. Kok buka Google? Bukan fotomu itu Bu. Pak Arya itu dengan scroll down. Sudah selesai teman-teman? Saya sudah Bu. Ya, bagus bisa dikumpulkan. Sambil menunggu saya ingin memberikan tugas tambahan. Yang pertama, buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai prinsip-prinsip dasar desain grafis. Lalu yang kedua, tugas itu dibuat secara soft copy dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya, mungkin minggu depan ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Di sini ada email sama nomor WA saya. Mungkin mau nanya tentang
tentang prinsip-prinsip dasar desain. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa meninggalkan tempat pelatihan dengan bersih ya teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sekian, terima kasih.